Aku seorang pria jomblo indigo sekaligus mahasiswa tingkat akhir psikologi. Malam ini malam minggu dan akan ada mata kuliah forensik. Nice. Setelah enggan, aku pun login Zoom di kelas forensik, menjatuhkan seluruh badanku ke atas kursi empuk dan duduk di belakang meja belajarku seperti kucing gemoy, menarik nafas panjang dan meregangkan jari-jari tanganku. Mataku yang sudah 5 watt ini melirik jam yang terpampang di berada di HP-ku. Tumben, jam segini sudah mengantuk, ujarku dalam hati. Duduk menatap layar monitor sudah cukup untuk membuat kepalaku mulai migrain. Instrumental lagu dari HP-ku saat ini menunjukkan waktu tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat malam. Saatnya kuliah. Tiba-tiba terdengar ketukan dari balik pintu kamarku. "Mas, ini mie goreng dan kopi panasnya," ujar janda pemilik warkop sebelah. Baik sekali mengantarkan pesananku sampai depan kamar seperti ojol saja. Yah, beginilah nasib. Malam minggu pun diisi dengan kelas online via Zoom. Demi apa? Demi masa depan terang yang tentunya tidak seperti lampu kamar kos-kosanku yang temaram, dan entah mengapa aku merasa kamarku malam ini terasa lebih dingin dari biasanya. Baiklah, aku rasa pelajaran forensik malam ini bisa dimulai. Zoom diawali dengan sapaan lanjut penjelasan Pak dosen. Mulutku menguap bersamaan dengan tatapan mataku yang semakin memudar mendengarkan suara beratnya. Kuputuskan kamera dan mikrofon aku off saja. Menyimak kasus malam ini mengenai seorang perempuan cantik yang menjadi korban mutilasi kekasihnya sendiri. Pak dosen mengingatkan bahwa tayangan berikut akan cukup mengganggu, sehingga siapa saja mahasiswa yang sedang menggunakan sambungan internet, wifi di area publik, mohon menggunakan earphone dan duduk agak di pojok. Jika di rumah, pastikan tidak ada anak kecil yang bisa ikut melihat. Kurasa kesepakatan ini cukup aman buatku. Tampilan layar monitorku berikutnya memang akan menggangguku, bahkan di luar bayangan terliarku sekalipun. Bukan tanpa alasan, slideshow foto potongan tubuh korban lengkap mulai kepala sampai dengan ujung kaki yang dipenuhi bercak darah satu demi satu terpampang jelas di layar monitor 14 inch milikku. Pak dosen dengan tenang memulai kuliah ilmu forensik malam ini. Kombinasi seruputan kopi hitam, mie goreng plus tayangan konten yang mengganggu ini rupanya berhasil mengusir rasa kantukku. Tiba sesi tanya jawab bagi kami semua untuk membuat profiler dari korban mutilasi ini, sesuai dengan keilmuan yang sudah kami pelajari selama 1 semester. Tugas kuliah di malam minggu. Tambah sip saja. Pandanganku jujur lebih banyak tertuju ke kasur spring bed di pojok kamar dengan spraynya yang bersih wangi, seolah terus memanggil mesra untuk ditiduri. Ketika kulihat sesosok tubuh tergolek pucat di sana, spontan aku menguncek mataku dan ternyata itu hanyalah gulingku sendiri. Wah, sepertinya kopi hitam ini kurang beres. Kini aku merasakan aku tidak sendiri di kamar kos. Namun tidak aku hiraukan karena aku begitu yakin ini efek dari pelajaran forensik dan kombinasi kopi panas saja. Pandangan aku alihkan dari kasur kembali ke layar monitor. Namun aku tertegun ketika melihat sosok makhluk cantik yang tiba-tiba terlihat sedang duduk di meja belajarku dan kulihat wajahnya sama dengan foto potongan kepala di slide Pak dosen. Cantik, benar-benar cantik. Rambutnya hitam lurus dipotong sebahu dengan sedikit poni genit menutupi keningnya. Berbaju gaun berwarna hitam panjang terjuntai sampai menutupi mata kakinya. Kontras dengan kulitnya yang bersih, putih, atau lebih tepatnya pucat seperti kapas ya. Kembali aku mengucek mata dan ternyata memang si cantik benar-benar ada. Korban mutilasi kini hadir di hadapanku. Mematung, menatap lekat tiap slideshow yang berseliweran di layar monitor. Ia tidak menyadari bahwa keberadaannya masuk dalam pantauanku. Aku kembali menghela nafas panjang dan menyandarkan punggungku pada kursiku. Kupijit-pijit area dahiku sambil kucoba menutup mata. Ah, sepertinya aku harus segera mengakhiri kebiasaan pesan kopi hitam agar aku tidak membayangkan hal yang aneh-aneh lagi. Saat aku membuka mataku, sosok itu kini tepat sejengkal di depan wajahku. Duduk di atas meja belajar dan menghadap tepat ke arahku. Tatapan matanya yang bulat berwarna coklat itu benar-benar sangat tajam melotot ke arahku. Saat ini ia sudah tahu bahwa aku bisa mengendus kehadirannya. Gaun hitam yang panjang melambai-lambai menambah kesan dingin dan angker. Sebuah bunyi berdesing di telingaku.
Tak lama, leher sosok cantik ini tersayat sangat dalam hingga berdarah. Jerit tangis keluar dari mulutnya sembari menahan perih. Kini sosok yang ada di depanku menyeringai kesakitan diiringi dengan semua bagian tubuhnya mengeluarkan darah. Ia mundur sambil berjalan terhuyung-huyung menjauhi meja belajar tempat layar monitorku berada. Gaun hitamnya membasahi lantai kamarku dengan cairan yang mengalir deras dari seluruh tubuhnya. Bau darah menyeruak memenuhi seisi kamarku. "Siapa kau ini? Jangan ganggu aku!" teriakku sambil terus menatap sosoknya dari balik meja belajarku. Ku ambil kain pel yang teronggok di bawah meja, ku lempar ke arahnya. Sebelum kain itu mengenai dirinya, sosok itu lenyap, hilang tak berbekas. Oke, kelihatannya ini bukan halusinasi, ini sebuah kenyataan. Aku segera berdiri lalu mencoba membuka pintu kamarku. Anehnya, semua terkunci padahal baru saja aku menerima pesanan kopi warkop sebelah. Ku coba jendela, sama saja, tidak bisa dibuka. Aku merasakan bulu kudukku mulai meremang sesaat hawa dingin juga kembali menyergap. "Mas, kenapa aku diperlakukan seperti ini? Apa alasannya? Aku tidak dapat bernafas, aku takut. Di sini pengap dan aku sendirian." Suara bisikan itu berdesis sangat dekat di telingaku. Oh my god, ia ada di belakangku. Spontan saja aku menoleh ke belakang meskipun rasa takut ini tak tertahankan lagi. Terlihat si cantik menatapku. Aku spontan menjauhinya ke arah kasurku. Kini kakinya terlihat pincang di balik gaun hitamnya yang membekas darah di setiap petak lantai yang dilaluinya. Mana aku tahu, justru malam ini aku baru akan belajar untuk mengetahuinya. Dasar hantu bodoh, bentakku. "Kalau begitu mari ikut bersamaku. Aku akan memberitahu semua jawaban yang sedang kau cari," ucapnya. Ia menangis tapi juga tertawa. Jantungku berdegup kencang seperti mau keluar dari dadaku dan gigiku saling gemeletuk. Dengan susah payah aku berlari menjauh, pintu dan jendela terkunci, aku memilih berselimut di atas kasurku tapi dia terus berjalan terseok-seok mendekatiku dan masih saja memegangi lehernya. Aku semakin kesulitan untuk bernafas. Si hantu cantik ini pun seperti orang yang sedang terlihat bingung. Sekilas ingin mendekatiku lalu kembali ke meja belajar untuk menatap layar monitor penuh berisi foto dirinya yang terpotong-potong lalu menangis. Melihatku, menyeringai dan berusaha untuk berjalan tertatih menuju ke arahku dan ingin menarik tanganku. Aku tak dapat berbuat banyak, tidak dengan rasa takut ini. Sampai akhirnya kuku-kuku tangannya terasa menusuk setiap syaraf kulit tanganku yang sedang sembunyi di balik selimut. Perihnya. Aku merasa kakiku menjadi sangat dingin dan ia menyeret tubuhku kembali ke meja belajar. Tanganku terus berusaha mencengkram apapun yang bisa aku temui untuk menarik tubuhku ke arah yang berlawanan. Namun semua sia-sia karena aku merasa jari-jariku beku. Aku tak sanggup melawan lagi. Dengan kasar hantu cantik ini mendorongku duduk ke atas kursi dan meletakkan tanganku di atas papan ketik komputer. Lalu semuanya senyap, tenang, diam, ruangan menjadi sangat gelap. "Jawaban yang sangat pintar, Mas," suara Pak dosen yang tegas dan keras menyadarkan aku. Seketika aku terbangun dan terkejut mendapati diriku masih duduk di atas kursi meja belajarku dengan koneksi Zoom di ruang kelas forensik dalam kondisi speaker on meski kamera off di layar monitorku. Nafasku terasa memburu tak beraturan. Aku mencoba sebisa-bisanya menggunakan jari-jariku untuk menyentuh dahiku yang kebingungan dan mencoba memaknai apa yang sedang terjadi. Semua masih begitu terang di ingatanku. Aroma anyir yang ditimbulkan, wajah hantu cantik pucat pasi yang kebingungan, tangisan dan tawa yang masih menusuk telingaku, suara sayatan di lehernya, seringainya yang menakutkan, cengkraman kuku-kuku jari tangannya masih terasa sangat menyakiti kulit tanganku. Rupanya aku terbangun oleh suara pujian dari Pak dosen yang kagum dengan kemampuan analisaku yang dirasa sangat jeli dan tepat. Belum bisa kucerna dengan akal sehatku. Pak dosen lanjut bertanya, "Mas, masih di sana kan?" Iya pak, terima kasih pujiannya," ujarku kebingungan. "Pujian? Untuk apa?" Kutatap layar monitorku, semua pertanyaan profiler bisa kujawab sempurna. Tidak masuk akal. Semua pertanyaan Pak dosen mulai dari modus pelaku, ciri-ciri dan karakter korban, sampai dengan kronologis kejadian serta bagaimana pihak berwajib berhasil menemukan semua potongan tubuh korban terjawab sempurna dan aku mendapat nilai terbaik malam ini. Siapa yang menjawabnya? Semua teman mengatakan suaraku yang terdengar sepanjang waktu. Masih kebingungan, aku kembali mendengar desis suara bisikan lirih di telingaku. "Terima kasih mas, aku bisa istirahat dengan tenang. Karena sekarang aku tahu pelakunya sudah ditangkap."